Dosennya ya kurang lebih seumuran sama kita lah, nggak jauh Berarti beda. anak muda dong. Anak-anak Asik muda. pastinya ya. Cuman pimpinannya tetap ada. Oke, ya, harus Ya, itu. Nah, asik lah, dosen tetap asik. Jadi model pembelajarannya pun juga menyesuaikan lah. bener, dengan model sekarang. pembelajaran. Ya, benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi di Unilak Podcast, kampusnya orang sukses. Hari ini saya kedatangan bintang tamu. Ini senior saya sih. Iya, senior saya. siap. Halo Bang Rizky. Halo Bang Iya. Ohas, siap. Saya manggilnya Abang ya. Kalau manggil Boleh, Bapak boleh, kan boleh. nanti Siap. nggak asik ya. Nggak masalah Bang, siap. Oke, Bang. kita manggilnya Abang. Ini Bang Rizky ini kita kenalan dulu, merupakan kaprodi dari salah satu program studi baru ya di Unilak, yaitu program studi Bisnis digital. Oke, tepuk tangan dulu dong. Oke, asik nih. Ya, ini asik nih. Ini umur kita nggak jauh beda nih. Siap. Emang anak muda yang dipercaya oleh pimpinan di Unilak dan pimpinan di fakultas untuk menduduki jabatan kaprodi bisnis digital. Halo Bang Rizky. Siap Bang Ohas. Sehat Bang Rizky? Alhamdulillah. Terima kasih banyak nih rekan-rekan sekalian nih sudah mengundang di sini nih. Oke, siap. Senang sekali. Ini kita akan kasih tahu ke masyarakat luas ya apa itu bisnis digital. Ya, Oke, betul. Bang Rizky, bisnis digital ini kabarnya salah satu atau prodi satu-satunya di Riau tentang bisnis digital. Apakah benar? Kalau program studi bisnis digital satu-satunya mungkin ya, cuman di Riau ini ada 3 setahu saya. Oh gitu ya. Ada 3 yang Pencetusnya siapa tuh? Awalnya. pencetusnya ada di daerah sana. Oh, bukan Unilak Kebangkitan. pertama ya? Bukan. Nah, jadi yang kedua kita, satu lagi ada di daerah Panam. Oh gitu sekolah Jadi ini ya, jadi ada 3 nih program studi bisnis digital Oke. yang sedang berjalan. Nah, kalau di Jawa yang pencetusnya itu Unpad. Oke. Seingat saya ya Pajajaran gitu. Pajajaran ya. Ya, pertama kali. Dan mereka pun baru ada lulusan tahun ini kan. Oke, jadi emang prodi bisnis digital ini di Indonesia itu hadirnya baru dong. Belakangan ini. Baru ada lulusan berarti 4 tahun belakangan gitu. Berarti sekitar tahun 2019 atau 2000, ya betul ya, 2019 ya? Ya, Baru hadir ya. Berarti zaman-zaman Covid ya? ya kurang lebih 18-19. Banyak yang belum tahu kemungkinan nih bisnis digital. Namanya kan nggak asing ya, bisnis digital. Bisnis Tapi kita nggak tahu nih apa itu bisnis digital. Bang Rizky boleh nggak cerita dikit? Secara singkat mungkin biar gampang kita cerna, sebenarnya bisnis digital itu kita ngapain sih intinya Nah, gitu. benar. Ngapain? Kita merancang bisnis tuh, kita merancang dan kita melakukan bisnis ya dengan bantuan digital. Intinya seperti itu. Oke, berarti tujuannya memang bisnis ya? Ya bisnis oriented ya memang. Cuan for life ya? Iya, tapi dia di sini berbasis digital ya. Oke. Bisnis digital ya. Jadi di dalamnya itu makanya ada beberapa ilmu di situ yang maksudnya dia beririsan. Oke, disiplin ilmunya berarti nggak satu aja kan? Ada kurang lebih ada 3 lah. Oke. Seperti misalnya bisnis kita mengacu ke ekonomi dan Oke, bisnis kan ya, gitu ekonomi dan bisnis. Ya, bisnis. Ya. Kemudian satu lagi teknologinya kan bisnis digital nih. Ya. Teknologinya disitulah ada Oke. sistem informasi dan teknik informatika. Oke, berarti dua-duanya dapat dong ya? Dapat, Sistem informasi dia ada. Teknik informatika ada, yang untuk komputer ada, dan untuk bisnis juga ada. Oke. Kurang lebih seperti itu dia. Berarti langsung pakai 3 in 1 ya? 3 in 1, nah, paket memang. Makanya sejalan juga dengan visi misi program studi kan kita, visi kita kan menjadi program studi unggul di tingkat internasional atau internasional kan gitu ya. Nah, dengan mengintegrasikan bisnis dan teknologi. Oke. Kalau kita di Unilak kan berlandaskan budaya Melayu pada tahun 2030. Nah, kurang lebih seperti itu dia. Harus sinkron ya? Sinkron. Nah, jadi ini bisnis, nah kemudian ini teknologi, jebret gabung kan. Di bisnis digital kan. Ini karena sebuah hal yang baru. Siap. Benar ya, di Unilak juga hal yang baru juga. Mahasiswanya langsung ada nggak waktu ketika dibuka prodi baru ini? Nah, waktu itu kita juga sempat mengundang untuk ya kan baru kita prodi baru berdiri nih. Tahun berapa Bang Rizky berdiri apa? Nah, kita itu mulai menerima mahasiswa itu 2022. Nah, jadi Oh, tahun kemarin dong ya? ya menurut surat dari Menteri ke Pendidikan ya, Menteri Pendidikan, Riset Budaya dan Teknologi. Jadi ada suratnya itu 205/0/E tahun 2022. Jadi tentang izin penyelenggaraan program studi bisnis digital yang ditajau oleh Yayasan Raja Ali Haji ya. Oke, ya betul. Jadi tahun 2022. Nah, jadi kita mulai menerima mahasiswa itu September 2022. Nah, ini sudah angkatan pertama. Oke. Nah, tahun kedua nih udah mau masuk angkatan kedua. Nah, jadi balik lagi tadi
Sebenarnya kita di awal kita sudah panggil waktu itu Bu Mary kalau nggak salah. Ya. Ya lupa saya Bu Mary apakah prodi di Unpad. Ya. Ya betul Bu Mary. Ya Bu Mary ya. Yang waktu kita FGD itu. Ya, nah itu manggil ibu itu, jadi kita kasih kurikulum di review juga sama mereka. Sama Bu Mary ya, di review kurikulum kita ada. Setelah itu baru kita jalan program studi. Jadi ini baru angkatan pertama nih. Baru angkatan pertama. Ini nanti udah OTW ke angkatan kedua. Oke. Tapi di angkatan pertama ini mereka udah jumpa atau belajar tentang bisnis digital atau masih mata kuliah dasar? Oke, nah jadi kita waktu ini balik dulu nih sama Bu Mary waktu itu kan kita kasih kurikulum kita kasih lihat itu ada profil lulusan kita ada 3 tuh kan. Profil lulusan kita ada 3. Nah, jadi di review sudah oke tuh. Profil lulusan kita ada pertama digital kreator, ada digital marketing sama digital startup. Oke. Nah, jadi kita nanti misalnya rekan-rekan nih adik-adik yang atau mahasiswa yang masuk ke BISDI, nanti kita akan pecah itu dalam 3 konsentrasi atau fokusnya kita gitu. Jadi semua mahasiswa yang masuk itu nanti dia semester 5 ke atas nggak bisa sama lagi. Dia udah punya penjuruannya masing-masing gitu, udah ada penjurusannya masing-masing. Nah, misalnya dia ada mau fokus ke digital marketing silakan. Kalau dia di digital startup dia silakan nanti di startupnya. Jadi atau digital kreator nanti dia di semester 5 itu mereka sudah mengambil mata kuliah sendiri, tapi tetap ada dasarnya, tetap ada bisnis dan komputer. Nah, tadi ada 3 penjurusan ya, 3 penjurusan atau profil lulusan yang mau ditargetkan untuk calon mahasiswa. Nah, dari 3 ini boleh nggak dijelasin Bang Rizky? Kan adik-adik ini banyak nggak tahu nih, taunya apa digital kreator itu seperti ini, seperti itu. Terus digital marketing seperti apa, digital startup seperti apa. Namanya kan mirip-mirip nih. Tapi kan penjurusannya emang jauh berbeda itu. Benar. Nah, boleh nggak dijelasin dikit? Boleh Bang Ara. Jadi ada 3 profil lulusan yang nanti yang tujuan profil lulusannya nanti kan untuk membagi ini. Ada 3 ini biar gampang nanti ketika di tracer gitu kalau sudah ada mahasiswanya benar nggak nih ada rekan-rekan yang sudah lulus bekerja di bidang itu. Yang pertama itu ada digital marketing. Nah, seperti biasa lah ya, marketing digital Bangku ya sekarang kan sudah kita marketing secara online sekarang. Nah, banyak tahapan-tahapannya harus kita pelajari. Jadi ada beberapa mata kuliah yang nanti wajib diambil untuk mengarah ke profil lulusan tersebut. Digital marketing ya. Marketing secara digital sekarang ya. Salah satunya ads. AdSense iklan ya. Ya, masih banyak lagi ya. Itu gajinya gede loh kalau di perusahaan Bang Rizky. Benar. Digital marketer itu ya. Ya, apalagi sekarang tuh yang paling hot itu sekarang data analis. Membongkar data. Kan? Iya, benar-benar. Jadi memakai semua orang digital marketing itu butuh data analis. Benar. Kalau nggak dia nggak bisa baca data kan, nggak bisa bikin strategi segala macam. Gitu. Gimana dia mau nge-branding produknya kan gitu. Betul. Agak sulit memang. Itu pertama digital marketing. Yang kedua ada digital kreator nih yang unik dari kita. Nah jadi kalau kami memaknai sekarang digital kreator ini memang dia basicnya itu tetap harus bisa kalau buat website dia salah satunya tetap website kalau di sana kan website ya mau itu bahasa pemrograman PHP ya CSS dan lain-lain kan gitu sekarang tetap dia bikin website. Nah salah satunya di bagiannya lagi yang lain kami memaknai bahwasannya konten itu terkait bukan hanya website saja ya contohnya untuk digital marketing perlu foto video seperti ini kan gitu ya foto video dan lain-lain. Nah jadi di digital kreator ya mereka juga untuk diberikan nanti membuat website dan juga untuk membuat konten-konten secara digital editing juga ya termasuk editing karena kan ini lumayan rumit Bangku. Betul mulai contoh lah mau ngapain dia mau misalnya promosi biar nggak kena copyright tuh ambil sendiri fotonya benar mau mulai dari buat skripnya video kan bikin skripnya panjang itu kalau mau jadi digital creator itu mulai dari skripnya dibuat dulu nanti turun ke lapangan take video foto benar udah selesai take video foto nanti mastering soundnya betul kan masukkan efek editing dan lain-lain sampai dipublish. Nah, kena nggak nanti itu sama ini produk yang bakal di betul soundnya segala macam efeknya kan sulit itu sebenarnya makanya menentukan caption juga ada ilmunya hashtag yang sedang viral gitulah yang itu digital creator memang sedikit unik tuh deh jadi
ya tidak hanya membuat website saja, tapi terkait kontennya juga harus bisa. Copywriting juga masuk di sana kan Bang. Ya, betul. Dan digital creator juga nggak sembarang kita sekedar bikin konten ya. Ya benar. Ya. Harus juga tahu perbedaan mana yang cocok untuk di misalnya di TikTok, misalnya di Instagram, misalnya di YouTube. Itu kan beda-beda iklannya. Ya. Bikin kontennya. Jangan Idenya sama tapi bisa dipecah ke beberapa model gitu. Jangan sampai nanti pas upload di ban kan. Itu benar. Sayang dong. Udah capek-capek ya. Capek bikin video yang bagus, rupanya kan nggak ada suaranya. Jadi si kreator juga selain dia mempelajari how to build content, dia mempelajari editing segala macam, dia juga sebenarnya harus riset juga. Bener kan? Dia harus riset. Yang pertama yang viral apa aja nih. Terus sound-sound yang dicoret kira-kira apa aja nih yang di-ban nih. Kalau emang si kontennya dia mau diiklanin, bener kan? Benar. Nanti mau nge-boost konten malah ini kan. Bener, itu sering terjadi. Ya, itu. Di kita juga yang masih belajar-belajar juga sering kan. Kita mau konten nge-boost iklan ini ternyata di aplikasi yang ini nggak di-ban, ternyata di aplikasi ini di-ban. Ya, gitu. Itu kejadian sering gitu. Biasanya gitu, kalau di Meta jalan di satu lagi enggak Nah, kan betul. gitu. Ya, sering berlawanan. Kan ada culture batas. Ya itu dia. Itu yang tadi yang di itu digital creator. Ya. Oke, sekarang yang digital startup. Digital startup. Nah, ini lebih ke arah ke perusahaan rintisan, mereka memang merancang dan menjalankan bisnis. Oke. Ya, bisnis rintisan. Plusnya mereka harus ada buat aplikasi mobile atau web gitu ya. Makanya di sana ada pelajaran teknologi namanya teknik informatika kan? Ya, benar. Nah, jadi memang kalau dia ngambil mata profil lulusan atau penjurusannya nanti digital creator yang terakhir lupa saya tadi. Digital startup. Digital startup, digital startup ya, ngambil digital startup ya. Nanti memang ngambil mata kuliahnya ya ke arah mobile programming. Oke. Karena di situ ngambil mata kuliahnya. Udah tuh ambil mobile programming ya. Jadi skripsinya pun mengarah ke situ juga nanti. Nah, untuk lulus. Kalau bisa memang langsung ada produk ya. Ya benar, memang harus ada produknya. Makanya itu kita godok lah. Nih ada 3 profil lulusan nih. Ketika semester 5 rekan-rekan mahasiswa itu sudah beda tuh dia. Kalau yang ke kiri ini digital marketing, yang lurus yang digital startup ya. Ini digital creator. Ini udah beda dia. Dan sebenarnya tiga ini saling bersinggungan ya. Bersinggungan. Saling butuh nih seorang digital creator. Ya. Dia akan membutuhkan seorang digital marketing. Ya, untuk menyebarluaskan konten-konten dia secara benar sesuai target. Ya. Dan jika ingin berbisnis juga membutuhkan seorang yang jago buat konten dan butuh seorang digital creator. Ya, benar, digital marketing juga perlu kan? Iya benar. Jadi emang ini bisnis. Dunia yang dibutuhkan dunia saat ini lah ya. Ya, memang benar ya Bangku. Jadi nggak bisa semuanya dipegang gitu. Iya betul. Makanya harus fokus. Mereka harus fokus bidang masing-masing nanti. Nah, program studi sistem informasi pun seperti itu juga. Teknik informatika seperti itu juga, mereka punya profil lulusan masing-masing. Dan fokusnya juga beda-beda kan. Fokusnya juga beda-beda ya. Jadi walaupun saling bersinggungan tapi tetap ke arah pekerjaannya juga nanti bakal beda kan. Beda pekerjaan beda. Nah, disitulah perbedaannya. Oke. Jadi ada pembelajaran ekonomi, ada pembelajaran tentang informatika atau komputer atau digital. Nah, orang kan taunya Bang Rizky kalau mau kuliah di teknik-teknik komputer berat kuliahnya. Capek ntar dosennya ini segala macam. Kalau di bisnis digital gimana? Bisnis digital ya kurang lebih kalau bisnis ya tetap ada teknologinya juga nih. Kita ada hitung-hitungan juga gitu. Ya minimal hitung-hitungan statistik lah. Oke, standar ya. Seluruh kampus pasti bakal jadi makanan lah ya. Makanan tuh statistik, hitung-hitungannya. Kemudian ada algoritma, tetap ada ya. Algoritma ya harus logik lah sebenarnya. Algoritma. Dosennya ya kurang lebih seumuran sama kita lah, nggak jauh. Berarti anak muda dong. Asik muda. Pastinya ya. Cuman pimpinannya tetap ada. Oke. harus itu. Asik lah, dosen tetap asik. Jadi model pembelajarannya pun juga menyesuaikan lah. Benar, model pembelajaran. Ya benar. Nggak melulu lagi. Jadi kita mengejar yang namanya sekarang ada 4C itu Abangku. Oke, apa itu? Jadi diprediksi nih untuk rekan-rekan sekalian di abad 21 ini ada beberapa skill yang perlu kita punya gitu kalau mau survive. Pertama yang biasanya kita sebut dengan 4C. 4C. Ya, mungkin rekan-rekan sudah sering dengar. Yang pertama itu communication, betul. Collaboration,
creativity sama critical thinking. Itu bekal ya, bekal kita survive. Bekal gitu. Jadi 4C ini hanya akan muncul jika dalam proses pembelajaran kita menggunakan model pembelajaran model pembelajaran ini yang kita gunakan. Ada banyak model pembelajaran, biasanya yang kita gunakan project based learning. Nah, jadi rekan-rekan sekalian kuliah tuh nggak seperti kayak kita sekolah-sekolah atau kuliah-kuliah zaman dulu ya, mohon maaf kan. Bukan yang masuk duduk diam dengar catat. Terus guru nerangin catat, papan tulis nggak gitu lagi ya. Tahu-tahu UTS, tahu-tahu UAS. Nah, enggak, kuliah jauh berbeda, enggak seperti itu laginya. Makanya ada model pembelajaran gitu. Ya, jadi model pembelajaran misalnya project based learning gitu ya. Ya, rekan-rekan mahasiswa nanti akan ada diarahkan itu. Jelas itu tahapannya ya. Ada kita sebut dengan sintaks tuh, biasanya sintaks pembelajaran. Misal dari 16 pertemuan kan dikurang UAS jadi 14. Ya. Itu dipecah lagi 14 itu ya. Ya, dipecah lagi itu 14 itu misalnya ada 3 siklus dia. Siklus pertama misalnya rekan-rekan mahasiswa kita kompetisi di briefingnya dulu lah. Kita briefing dulu. Briefing pembekalan lah awalnya, Pembekalannya seperti apa nih terkait misalnya mata kuliahnya project. Mata kuliahnya misalnya pemrograman, web misalnya gitu. Kita di briefing dulu, kemudian tengahnya baru kita implementasi langsung ke objeknya, bikin projectnya langsung bikin web gitu. Langsung produksi ini ya. Produksi. Nah, tahap terakhir nanti tahapan evaluasinya. Disitulah kita tahu kekurangannya seperti apa. Benar yang kita evaluasi nanti itu kan website itu untuk jadi website kan ada tahap-tahapan. Betul. Ya, itu yang kita nilai nanti itu tahapannya itu benar apa enggak ya. Secara kognitif kita nilai kan nantinya, secara afektifnya seperti apa ya. Memang yang enak kayak gitu zaman sekarang ya, Bang Rizky ya. Anak-anak kan lebih suka, kalau anak zaman sekarang lah ya, dia lebih hobi kayak learning by doing gitu. Bener kan? Pak, kita belajar program, ya udah program langsung aja. Ntar kita belajar sama-sama, lu lihat di mana salahnya gitu. Langsung koreksi di sana, langsung koreksi di tempat. Itu emang enak gitu. Ya, harusnya seperti itu memang karena rekan-rekan ini nggak bisa lagi kita katakan bahwasannya mereka ini kertas kosong gitu. Nggak bisa karena mereka masuk sudah dengan membawa coret-coretan mereka masing-masing. Jadi mereka sudah di rumah sudah punya basic sendiri ya kan, udah punya culture-nya sendiri. Jadi ketika diarahkan dengan model pembelajaran misalnya ada problem based learning atau project based learning gitu. Jadi pembelajaran jauh lebih ini. Nah, kemudian juga rekan-rekan mahasiswa ini nggak kita dosen aja yang harus nerangkan gitu. Betul. Ya, mereka itu skill yang pertama. Itu untuk yang pertama ya, komunikasi ya. Komunikasi sama kolaborasi. Kolaborasi dengan rekan kelasnya. Rekan kelas dia, kelompok dia. Bikin gimana dia memaparkan materi. Komunikasi juga penting loh, Bangku. Betul. Ya, jago coding tapi komunikasi nanti kan nggak bisa komunikasi, nggak bisa kolaborasi ya, sulit juga kita. Ibaratnya kalau kata orang di perusahaan, Bang Rizky, percuma lu pinter, tapi lu nggak bisa ngasih tahu orang kalau lu pinter gitu. Nah, bener kan? Makanya itu ada teori itu 4C, malahan sekarang ada yang bilang 5C juga. Dan nambah lagi ya. Iya, yang 4C aja yang kita dudukkan. Kita fokuskan dulu ya. Memang itu arah ke soft skill yang harus kita. Nah, jadi perkuliahan nggak seperti yang rekan-rekan bayangkan ya, seperti dulu lah. Sekarang jauh lebih fun ya, nggak terlalu tidak terlalu kaku. Jadi ya dosen-dosen mesti ya oke lah. Nah, masih ada buka pendaftaran kan Abang? Masih ada dong. Masih buka pendaftaran. Masih. Jadi tunggu apa lagi nih rekan-rekan sekalian? Yuk. Langsung aja ya. Ya, adik-adik yang baru nih, yuk langsung kita ke website nih. Ya, langsung ke PMB Unila, pilih di situ nih program studi bisnis digital, Fakultas Ilmu Komputer. Nah, beasiswa gimana, Bang Rizky? Beasiswa sekarang ada tuh, tahu saya itu yang sekarang sedang ngurus tuh yang berlangsung ya. Yang prestasi Pemprov. Ya. Cocok itu. Ada. Bisa dimanfaatkan. Ya, udah bisa langsung daftar, sudah daftar bisa langsung ajukan beasiswa kan enak ya, sayang nggak dimanfaatkan gitu. Beasiswanya banyak jenisnya, ada Pemprov, ada KIP ya. Ya ada banyak itu. Ada apa sih lagi itu? Ada Bank Indonesia. Ya BI, ada Erlangga, ada Erlangga ada. Banyak lah itu. Jadi pembiayaan skemanya ada yang dari semester 1, ada yang semester 3. Nah, terakhir Bang Rizky, tadi kita udah panjang lebar nih. Kita udah cerita sejarah terbentuknya bisnis digital di Unilak. Terus arah bisnis digital ini sendiri seperti apa ke depannya. Terus pembeda jurusan kita nih udah tadi nih ya. Terus profil lulusan udah, beasiswa udah. Nah, yang terakhir nih, kuliah di bisnis digital dijamin asik nggak? Asik, saya jamin asik. Pasti ya? Pasti asik ya, karena kita asik itu kita lihat dari sisinya kita sedang upgrade labor juga. Ya, betul. Ya, upgrade labor ya? Yap. Nah, satu unit itu ada yang
udah pakai RTX. Nah, kalau rekan-rekan tahu ya, Gila. graphic card. Nah, itu untuk kita masuk ke multimedia nanti. Nah, itu untuk ada yang nanti pilih penjurusan digital kreator. Nah, ya. Itu jelas itu udah nanti minimal ya Ryzen 7 atau Intelnya Intel Core i7 lah. Boring langsung buka PB. Jadi kan itu atau Warzone. Kalau buka PB kan itu oversize lah. PB enggak. Kalau benar untuk render itu enak itu. Ya, untuk render minimal kita pakai RTX. Render After Effect. Ya, benar. Ya, jadi mungkin bisa juga rekan-rekan nih yang mau daftar atau belum mau daftar ya jalan aja dulu lihat di Fasilkom seperti apa mana. Ya, boleh ya? Boleh. Kalau mau silakan, diskusi dengan dengan Bang Rizky boleh nggak? Boleh. Kadang adik-adik nih bingung nih, Bang. Ya. Bang, aku nih kadang-kadang mau masuk ke jurusan ini, tapi aku cocoknya nanti ke penjurusan apa kan bisa curhat dulu kan? Ya banyak kok, ada beberapa yang tiba-tiba WhatsApp saya mau ini nanya-nanya, saya sudah datang kampus, boleh keliling-keliling dulu nggak masalah ke fakultas itu. Welcome pokoknya ya. Welcome ya, kita asik-asik ke orangnya. Pokoknya pasti nerima nih, Bang Rizky dan teman-teman termasuk saya bakalan siap untuk ditanyain ya bisnis digital itu seperti apa, gitu, cocoknya seperti apa gitu. Oke. Siap, Bang Rizky ini thank you nih, udah mau hadir di sini. Besok kita cerita lagi di episode selanjutnya. Boleh Bang. Nah, besok kita kaji lebih dalam di profil lulusannya nih Bang. Boleh. Lebih enak sama model-model pembelajaran di bisnis digital. Oke Bang, thank you Bang Rizky ya. Siap. Sehat selalu Bang Rizky, semoga mahasiswa kita banyak tahun ini. Amin. Saya juga terima kasih nih rekan-rekan udah ngundang nih ya. Pagi-pagi, terima kasih banyak. Oke, luar biasa. Tim editor selalu siap ya. Luar biasa. Siap. Oke, makasih Bang Rizky. Kita jumpa lagi di lain episode. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa klik aja di pmbunilagracia.id, pilih bisnis digital. Banyak beasiswanya, asik kuliahnya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.